Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak nenggak. Nggih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah berkah doa panjenengan Mas Rahmat. Kepanggil malih niki. Nggih insyaallah. Subhanallah. Nggih. Nggih nyuwun sewu Pak Ustaz. Nggih terus pundi? Maksud kula dateng mriki sepindah dinas Pak Babin lagi sambang Ngomong. ke rumah tokoh agama Desa Witonegara Pak Ustadz Fauzan Kamali nggih. Nggih. Pak Ustadz Fauzan Kamali kaping kaliye silaturahmi Pak Ustadz. Amin. Silaturahmi. Terus kaping tigone ngeten Pak Ustadz. Kan nggih kula nggih rencang-rencang dari hijrah spiritual. Ya, kita kepingin lah belajar banyak Pak Ustadz untuk memotivasi hidup, untuk motivasi, untuk pembelajaran kehidupan buat kami dari teman-teman hijrah spiritual, ya supaya kami itu belajar dari para kasepuan. Setidaknya kita ada wawasan kan seperti itu Pak Ustadz. Pastinya kan dari perjalanan panjenengan dari awal sampai ke titik sekarang ini kan mungkin bukan mungkin lagi malah pasti itu kan pasti ada kisah-kisah kan gitu, kisah atau cerita yang panjenengan lalui, ya monggo bisa berbagi lah Pak Ustadz. Kan kata Pak Ustadz nyuwun sewu, kita langsung ke pembahasan. Pak Ustadz ini berawal itu apakah dari sekolah, apa lulus SMA langsung menjadi ustadz apa gimana Pak Ustadz? Oh, nggih. Kula tak jawab riyen ingkang awal panjenengan matur. Nggih. Niat dan tujuan panjenengan. Nggih. Alhamdulillah kula tampi rawuh panjenengan. Alhamdulillah. Kados niku kaping kalih panjenengan pengin mengetahui perjalanan daripada kula ingkang budi sak menika kados mekaten yang jauh menurut pandangan panjenengan. Nggih. Ingkang jelas ngaten niki ndan apa Mas? Lah napa mawon nih? Kalian rokok mawon nih santai mawon. Kalian rokok santai mawon. Oh, jukane niku. Nggih, siap. Jadi ngaten, kula niku mboten izin mboten napa. Nggih. Saya terangkan secara jujur bahwasanya kula niku nate sekolah SD kelas 1 sampai dengan kelas 6. Okay. Alhamdulillah lulus. Lah, kula mboten lanjutaken. Berarti kula tamatan SD. Makanya kula sering katakan bahwasanya aku istilahnya sarjana desa. Sarjana desa kuwi SD D1. Iya. D1 ngoten nggih. Sarjana desa tapi SD dudu sarjana sing tingkat kuliahan. Nggih, berarti SD-nya itu sarjana desa. Iya betul. Sarjana desa. Nggih. Lah kula dari alit menika alhamdulillah dipun paringi dening Gusti Allah purun ngaos. Ngaos teng pundi-pundi tempat majelis taklim. Kata niku. Berarti memang seneng pengajian. Alhamdulillah. Seneng pengajian. Satu yang kedua di mana ada pengajian waktu dulu niku, kula pasti termotivasi dengan para dai atau mubaligh. Kata niku. Berarti nyuwun sewu niki saya potong sebentar monggo belum ke sana. Padahal kan panjenengan umur berapa ini Pak Ustadz? Ya berarti kan dari umur kelas 1 SD berarti umur sekitar 7 tahun. Nah, kan jarang-jarang juga nggih. Betul. Anak sekecil itu kok mengidolakan para ustadz, para kiai gitu kan. Terus seneng pengajian. Betul, alhamdulillah. Itu jenengan dan dari hati nurani nggih. Alhamdulillah. Enggak ada ajakan atau apa enggak ada ya. Di mana waktu itu ada dai ataupun mubaligh para kiai yang berceramah, itu saya termotivasi dalam pikiran saya, ya Allah, andai kata ya Allah. Itu seperti itu. Aku bisa seperti
beliau-beliau. Terus Hmm. lah. Pun berjalannya waktu, Hmm. singkat cerita, Hmm. di tahun 2000 kula niku ngawis istri. Tahun 2000. Nggih. Ah. Di tahun 2000 kula ngawis istri langsung keleresan tembriko enten musola Nggih, dekat rumah istri saya. nggih. Lah tembriko kula dipun kersakaken dening Gusti Allah, dipun amanati dening Gusti Allah, niku kula ngaos kali lare-lare dipun amanati lare ngosi 150 lare ngaos. Untuk pengajian langsung dapat murid 150. Betul. Oh, berarti kasih tanggung jawab langsung ya. Subhanallah, Itu alhamdulillah. manten baru itu ya. Manten baru. Malah belum maksudnya belum punya momongan waktu itu ya. Baru menikah ya. Baru menikah. Iya. Nah, berarti dari tahun 2000 tumeka singkat cerita niku tahun 2015. Berarti 15 tahun. Betul. Saya nyun sewu istiqomah dengan rahmatipun Allah, pitulungane Allah, istiqomah temriko kula ngaos kali lare-lare, dumugi lare-lare ngaos menika sampun sami khatmil Quran. Oh, sampai khatam Quran ya. Itu satu. Lah perjalanan itu pancen dan tak semudah orang apa istilahnya melihat ya. Artinya perjalanan itu banyak sekali rintangan, tantangan. Mulane ana bahasane apa ya? Wong sing berjalan di jalan Allah bagaikan jalan di atas bara. Ya. Banyak sajian, banyak magian, banyak yang kurang suka. Itu saya memaklumi karena tidak mungkin orang itu harus suka semua dengan saya. Ya. Tapi prinsip saya, alhamdulillah, nek mboten salah enten dawuhipun Gusti Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran iku hak dari Gusti Allah, jadi ojo pada mamang yang temen sira pada berbuat kebenaran. Maka dari itu alhamdulillah kula berjalan terus, kula diparingi istiqomah kados niku subhanallah. Lah sampai 2015 anak-anak santri itu sudah tidak ada lagi. Artinya semakin berkurang karena sudah pada khatam ya, sampai khatam ya, alhamdulillah ya. Dan setelah itu alhamdulillah saya juga sebelumnya sudah diberi wejangan. Saya ingat dengan Al-Maghfurlah Romo Kiai Zawawi Yusuf. Saya teringat saya. Beliau ngendikan, "Zan, aja pisang-pisang sampean ninggalaken santri ataupun meninggalkan jamaah. Tapi nek ditinggal santri, nek ditinggal jamaah, tah ora apa-apa. Itu hak mereka. Berusahalah untuk istiqomah. Yakin Gusti Allah arep nulungi sampean jan. Sing penting siji cekelana istiqomah ibadah rono karo Gusti Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah, kula niku napa selain doa daripada Al-Maghfurlah Romo Zawawi juga termasuk doa dari guru-guru yang lain, termasuk Zainur Rahman. Itu termasuk guru saya belajar Al-Quran sampai apa istilahnya saya khataman Al-Quran dan sampai sekarang ini selalu bersama dengan beliau. Istilahnya seperti itu. Oh, Dan yang saya ingat lagi ngendikane Al-Maghfurlah Romo Zawawi, dan sakwise ono dadi ustad ngadu bisa ngapa-ngapa. Artinya bisa ngapa-ngapa gitu. Artinya di mana orang membutuhkan kamu harus bisa. Oh, ya harus selalu siap juga seperti itu. Artinya apa? Di mana ada acara apapun bentuk acara, kamu harus bisa. Juga kesini. Ya, untuk perjalanan saya yang sewu tidak perlu saya utarakan dengan sesuatu yang sangat
subhanallah, nikmat yang luar biasa. Maka dari itu Gusti Allah ke maha segala maha. Artinya Allah bisa menyembuhkan penyakit hati orang dengan kehendak Allah. Yang sekarang saya rasakan hanyalah nikmat Allah, bukan kesakitan, tapi kenikmatan. Apapun situasinya, apapun yang jenengan dapat itu jenengan rubah menjadi nikmat. Alhamdulillah, luar biasa berarti ya. Itu karena ya nyuwun sewu bahwasanya tidak bisa semua orang itu seperti itu. Kadang dicoba sedikit aja udah ngelentro, udah stres, ya kan, apalagi sampai ada yang nyuwun sewu udah bunuh diri itu kan. Nah, itu kan berarti kan tidak bisa menerima apa yang dikasih sama Allah kan seperti itu ya. Itu mungkin kan juga bisa panjenengan tularkan kepada yang lain kan seperti itu. Ada salah satu orang mengatakan seperti ini, dan Pak Ustadz, dulu itu apa jenengan orang dua rasa jengkel. Artinya si A katakanlah kurang seneng karo panjenengan. Tapi panjenengan kok ngerangkul baik. Kok panjenengan kok mbatiri baik. Lah, apa yang saya jawab? Saya katakan jadi dudu wong kuwe sing ngadudep balas dengan sesuatu sing dilakukan maring awak dheweke. Justru kita hadiahkan Fatihah kepada orang-orang tersebut agar Allah memberikan suatu hidayah, memberikan suatu rahmat pertolongan sehingga orang tersebut menjadi lebih baik. Malah dibalas dengan doa yang baik ya. Betul. Iya. Betul. Ada orang yang jahat itu jangan dibalas, jangan. Malah ditemani sekalian aja. Terus didoakan yang baik-baik sekalian aja. Tapi apa yang terjadi? Dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dengan rahmat Allah, saya husnudzon selalu. Sekarang beliau insya Allah mereka sudah istilahnya lebih baik, termasuk dengan saya pribadi. Itu hasil yang didapat ya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi orangnya yang tadinya mungkin pembenci, atau ya istilahnya nggak senang sama jenengan gitu ya, dengan didekati, didoakan, sekarang malah mereka lebih baik lagi malah. Betul. Daripada jenengan udah baik, dia lebih baik lagi gitu. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya bismillah lah. Yang penting, yang jelas tidak ada satupun orang memaksa orang untuk suka dengan kita. Iya. Nggak bisa dipaksa. Ya. Kan kata seniku. Kita kembali dengan akhlak kita, kelakuan kita, perbuatan kita, dengan ucapan kita. Ya, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, itu berarti kan dengan kelemah lembutan tuh malah dapat memecahkan hal yang keras ya. Betul. Ya kan? Betul. Sekeras batu, setetes air, nyatanya batunya kalau diceritakan dan subhanallah, tapi itu semua saya lupakan, walaupun saya ingat, tapi saya sekarang hanya kenikmatan yang saya rasakan. Gusti Allah pinter banget nambah nih. Itu yang nggak semua orang bisa itu Pak Ustaz. Terang aja lah. Apapun keadaannya, semuanya dibikin nikmat itu memang susah sekali. Penerapannya mungkin jenengan belajar itu juga lama juga mungkin. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Untuk belajar itu kan ya. Ya itu makanya kita semuanya sih kepingin belajar Pak Ustaz. Jadi dari teman-teman hijab spiritual ini, ya istilahnya kita juga kepingin lah bagaimana sih mengolah hati pikiran kita kan seperti itu. Bukan hanya ya nyuwun sewu nggih dengan baju yang pakai baju yang seperti itulah ya. Wah, udah tinggi padahal hatinya nggak tahu kan gitu. Nah, dari teman-teman kita itu yang penting kita kepingin bangun hati kita. Manajemen hati sama pikiran kan seperti itu Pak Ustadz gitu. Nah, dari perjalanan panjenengan sendiri itu Pak Ustadz, kan nyuwun sewu kan, yang namanya orang hidup, namanya berkeluarga, tentunya kan juga nggak jauh-jauh juga ada masalah ekonomi ini nyuwun sewu pasti ya kan. Nah, dari panjenengan berjuang
menegakkan agama Allah misalkan begitu. Nah, jenengan itu di sela-sela itu ada nggak sih sampingan atau mungkin usaha atau bekerja di mana gitu? Jujur Dan, Ya. dari saya menikah, bahkan saya diamanati Allah ada jamaah ataupun anak-anak ngaji sebanyak itu waktu dulu. Saya itu jadi kuli Dan. Kuli apa nih? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Oh, jadi itu kerja bangunan itu. Kerja bangunan, terusan jualan. Oh, sempat jualan juga. Dan itu bandeng. Oh, jualan bandeng. Oh. Pokoknya berbagai macam sesuatu yang saya usahakan demi mencukupi keluarga. Berarti kurang lebih saya itu sekarang tidak kerja di bangunan karena tidak ada orang yang ngomongin. Oh gitu. Ya, kalau misalkan, jadi kan jenengan kan memberikan contoh ya. Contoh jadi jenengan juga punya aktivitas. Iya betul. Ya kan? Betul. Punya aktivitas dalam pekerjaan, tapi jenengan juga meluangkan waktu. Ya kan, meluangkan waktu untuk berbagi ilmu lah. Ya kan? Berjalan di menegakkan agama Allah kan gitu. Jadi bisa membagi-bagi kan seperti itu loh. Betul. Nah, ya alhamdulillah dari panjenengan sendiri sudah sampai mengkatamkan anak-anak ini. Itu kan hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Biasanya ada orang yang hanya sibuk bekerja tanpa berpikiran orang lain juga kan gitu. Nah, selama panjenengan itu berjalan menegakkan agama Allah itu, cibiran atau fitnahan banyak Dan. Banyak. Itu udah pasti banyak. Pernah difitnah apa jenengan? Berbagai macam. Berbagai macam. Saya itu ya dikatakan orang-orang itu aku ke bocah bodoh. Aja ngaji karo kae ke bocah bodoh. Oh gitu. Dulu. Iya gitu. Itu. Oh. Terus jenengan gimana? Ya santai saja lah, enggak apa-apa. Enggak dikasih jawaban atau enggak. Cukup diam saja. Diam saja. Kirimin Al-Fatihah aja gitu. Iya, betul. Kenapa saya tahu ya. Orang-orang yang nyunsewune itu bahasanya ya menceritakan sih. Seperti itu. Ya sampai saya itu pakai mic di musola itu ada yang mengatakan, lagi ngapa Gitu. Iya. Padahal waktu jenengan pegang mic itu dulu itu. Iya, jenengan lagi apa itu? Ya cara bahasa Ustadz ya lagi mau itu. Oh gitu. Tapi ada yang komentar lagi apa itu? Iya, pokoknya kurang baik lah. Tapi yang bertahan. Bahkan ada yang waktu saya ada anak-anak ngaji ataupun orang mau jamaah, ada yang juga mencegat. Urusan makmum karo kae. Sampai seperti itu. Iya. Jadi dulu jenengan mau didik anak untuk ngaji, yang dicegat jenengan apa anaknya? Anaknya. Anak-anaknya? Iya, karena saya orang bodoh. Gitu? Iya. Oh. Padahal yang mengatakan itu ya anaknya ngaji sama saya. Iya. Sampai katam? Katam, alhamdulillah. Katam. Iya, ternyata katam. Aduh. Tapi jenengan ya. Yang paling menyakitkan adalah Kindang. Iya, gimana? Ya Allah. Gimana? Kakak saya itu ditakoni, Kang, tomongna adine kae. Dulu itu ya. Aja njaluk celuk ustad, kader nembeteng alif bata pokok njaluk celuk ustad. Ngomong sama kakaknya dengan. Iya. Terus. Tapi saya tahunya sudah beberapa tahun kemudian karena kakak saya orang tega ngomongkan maring aku. Cuman kakak saya bilang, orang mungkin adikku njaluk celuk ustad. Lah secara otomatis bocah-bocah gue sing nyeluk ustad. Ya karena jangan jadi ngaji kan. Iya. Jadi
persepsi orang itu bahwa aku jaluk-jaluk ustaz gitu loh. Oh iya. Taunya dengan yang minta itu. Ini nggak ada Ya. apa ya? Kamu salah ya. Iya. Jembok Iya. kecuali jenengan lah. Iya. Ini polisi lah patut itu ya. Oh, enggak usah ngomong. Udah pakai seragam. Alhamdulillah. Masa Itu seperti itu. apa ini itu? Jadi subhanallah lah, berbagai macam rintangan ataupun cobaan ujian Allah. Tapi kan bahwasanya dalam Al-Qur'an kan sudah diterangkan intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolongnya. Tapi bukan berarti Allah butuh dengan manusia, tapi paling tidak kok ada orang yang mau nguri-nguri agama Gusti Allah, maka Allah akan selalu menolongnya. Itu seperti itu. Bukan berarti Allah butuh manusia, bukan? Itu seperti itu. Maka alhamdulillah. Ya nyatanya kan panjenengan sendiri sudah dititipi pesan mungkin sebuah wasiat juga ya. Betul. Sama Romo Kiai Ahmad Jawawi Yusuf ya. Iya. Itu. Jadi jangan meninggalkan santri ataupun jamaah. Tapi kalau jamaah meninggalkan jenengan, ya nggak apa-apa gitu. Jenengan buktikan gitu kan. Betul. Saya tidak akan meninggalkan jamaah apapun kondisinya. Alhamdulillah. Nah, sampai jenengan difitnah atau mungkin sampai jenengan dicibir ya. Dibikin sakit hati. Betul. Jenengan masih istiqomah. Betul, alhamdulillah. Ya kan? Lah, makanya yang tadi saya ceritakan, walaupun jenengan pernah seperti itu kan, ceritakan saja karena apa? Biar teman-teman Hijazul itu tahu apa ya? Nggak semudah mencapai suatu titik, ya kan? Betul. Dan kalau misalkan udah berjalan di jalan kebaikan, mau dicibir, mau difitnah, mau dibenci dan lain sebagainya, biarkan. Betul. Ya kan? Istiqomah saja. Nyatanya dengan istiqomah malah mendoakan yang baik, sekarang masih menjadi ustadz, malah ngisi pengajian juga. Betul. Nah, sampai bisa ngisi pengajian kan? Luar biasa. Banner ya. Nah, di banner ada fotonya. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Nah, gitu kan. Alhamdulillah. Sampai ke titik ini kan berarti kan panjenengan itu istilahnya sudah hal yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Amin ya Allah. Ya karena nggak semua orang kembalinya itu bisa gitu kan. Paling kalau dijiwit apa tuh mending kalau sampai ke hati. Makanya hatimu kadang kan. Insya Allah. Sampai bukan saya saja yang sakit dan seluruh keluarga mertua saya, keluarga saya pun merasakan sakit. Ya dengan ada cibran itu ya. Waktu dulu. Iya. Tapi keluarga gimana? Ya alhamdulillah dengan mendukung dan mensupport. Alhamdulillah. Ya. Perjalanan. Berarti pastinya kan keluarga melihat jenengan sabar kan, berarti ya keluarga juga harus sabar. Yang dicibir aja sabar kan gitu ya. Kadang orang lain yang nggak sabar. Iya. Tapi keluarga sabar semua ya. Menerima semua ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Pokoknya kalau diceritakan itu subhanallah lah. Iya. Ya kalau kembalinya lagi pasti semua manusia kan punya masalah ya Pak. Betul. Ya, nah, ini gimana Pak Ustadz? Resepnya, kok bisa yang panjenengan itu udah pelajari, panjenengan rangkum inti daripada memanajemen permasalahan biar menjadi nikmat itu seperti apa? Seperti ini dan jadi setelah saya istilahnya selain mendapat pitulungan Gusti Allah, saya juga termasuk guru-guru saya ambil daripada ngentikanipun beliau-beliau dengan sesuatu hal kabeh mau ke pancen ngadu sabar jan. Jadi jangankan aku sampean Kanjeng Nabi saja, seorang Rasul Allah juga dibenci zaman waktu itu. Apalagi kita. Maka yang jelas satu yang harus kita tahu, semua itu hakikatnya Allah lah yang lagi memberikan suatu ujian ataupun cobaan. Dan tahulah bahwasanya Allah menguji, Allah memberikan suatu ujian, memberikan suatu cobaan kepada umatnya, tidak di luar batas kemampuan umatnya.
Maka dengan sesuatu hal apapun yang terjadi yang menimpa pada diri kita, kita kembalikan saja kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yakinlah, memohonlah kepada Allah dengan suatu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon, meminta pertolongan. Pertolongan dari hal apapun, baik masalah duniawi ataupun masalah ukhrawi. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita dalam suatu mencapai hijrah sesuatu yang kurang baik ke depan menjadi lebih baik. Ya, hijrah kan pindah. Betul. Dari yang kurang baik atau tidak baik ke tempat yang lebih baik atau tidak baik. Betul, nah. Itu perlu sekali, Pak Ustaz. Betul. Gitu. Makanya kita sendiri dari teman-teman juga kepingin banget ini hijrah, bukan hijrah pindah tempat secara duniawi ya, gitu. Betul. Maksudnya secara nyata itu ya. Betul. Tapi yang kita pindahkan itu hati kita hati dan pikiran kita. Jadi biar yaitu kayak panjenengan udah mengajarkan. Rubahlah mindset itu jangan suudon sama Allah. Betul. Husnudon gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu berarti yang nantinya apapun masalahnya itu akan menjadi nikmat tadi kan gitu kan. Nah, tapi memang untuk marah itu kan susah Pak Ustadz kan gitu. Ya kan, karena ya tidak semua itu diberi kelebihan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kan kadang orang seperti itu. Dan yang kita kembali lagi kan Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Kan seperti itu memang. Tapi kan apapun yang diberikan Allah, ya kita berusaha untuk husnudon aja gitu, Pak. Betul. Nah, itu makanya lah ini bukan hanya omong doang gitu loh. Panjenengan sudah menjalani gitu kan. Nah, yang kita kasih contoh teman-teman itu kita nggak ngajarin kok. Ya kan? Kita itu ini loh, udah contoh saya itu udah melakukan. Dan alhamdulillah bisa. Kan seperti itu. Dijahatin orang nggak harus balas, ya kan? Nah, kan itu. Doakan saja yang baik-baik lah. Semoga teman-teman di Hijrah Spiritual ini bisa seperti itu. Amin amin ya Allah. Nah, itu makanya. Nah, kembali lagi ke jenengan Pak Ustaz. Untuk aktivitas panjenengan sekarang itu apa sih Pak Ustaz? Jujur, setelah Allah mempertemukan aku dengan guru saya, yang satunya Kiai Habib Zawawi, saya itu 7 tahun ini, saya secara aktivitas Nyunsewu, yang dulunya saya itu jadi kuli bangunan, sekarang saya hanya istilahnya katakanlah di mana orang memanggil saya, di mana orang membutuhkan saya. Alhamdulillah, yang jelas saya mendapatkan pelajaran dari guru, jangan khawatir. Allah akan selalu memberikan rezeki kepada umatnya. Amin. Berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Yakinlah, berusahalah, dan paling tidak ya bertawakallah kepada Allah. Itu seperti itu. Maka dengan ketawakalan saya berusaha lona'ah, terima impan dengan pangeran. Kita ucapkan dengan alhamdulillah, dan kita berterima kasihlah kepada sesama manusia. Karena manusialah yang bisa menjadi pelantara Allah memberikan rezeki tersebut. Ya nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti ada perantaranya juga pasti kan gitu. Dan aktivitas yang lain saya rasa Nyunsewu dalam 7 tahun ini nggak ada ya. Tapi nyatanya anak sekolah. Ada yang bekerja. Anak sekolah. Waktu itu masih STM kelas 1. Iya. STM kelas 1. Oh ya, 7 tahun kan ya. Sama ya. Iya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa membiayai sekolah sampai bekerja. Dan masih ada 2 lagi nih. Ada 2. Padahal bekerja aja kemarin butuh biaya ya. Iya, biaya. Sekolah Satpam kan biaya kan? Biaya. Mencapai 6 juta, 7 juta enggak. Lah. Belum seragam. Belum. Ya kan. Ini mah bau. Mangga ini.
Mriki. Medan. Mriki. Ini emang enggak. Ini emang Mriki kok. Oh iya. Itu perjalanan saya yang jelas nyun sewu Landang. Mau diceritakan secara detail, sangat-sangat menggores hati. Tapi alhamdulillah dan saya sudah diobati oleh Allah dengan suatu apa yang saya rasakan nikmat. Ya, mangga Pak. Oke, mampir dulu Pak. Monggo. Oke. Ya kan maksudnya kan gini, kayak panjenengan menceritakan kisah panjenengan. Ini kan bukan semata-mata itu kayak orang curhat, enggak. Jadi yang kita sama teman-teman inginkan kan ya kembali itu, kita tuh nggak ngajari. Tapi itu saya udah melakukan loh. Dan nyatanya bisa. Lah, kalau Pak Ustadz aja bisa, kenapa teman-teman nggak bisa juga kan itu kan? Betul. Nah, menjadi orang yang sabar, orang yang istiqomah, qanaah kan seperti itu kan. Nah, biar teman-teman itu bisa mencapai tingkatannya masing-masing. Ya kan? Ya nggak semua orang harus jadi ustadz, ya nggak juga kan gitu kan. Iya. Nah, tapi misalkan dari saya profesi polisi, belajar banyak dari Pak Ustadz, ya kan? Ya dengan kesabaran, dengan istiqomah, ya siapa tahu nanti saya bisa mencapai titik tertinggi juga kan, siapa yang tahu kan seperti itu. Atau profesi temen yang lainnya juga, ya kan? Asalkan itu pekerjaan yang halal, dijalani dengan istiqomah, dengan kesabaran kan seperti itu, pastinya akan meraih titik tertinggi juga nantinya, insya Allah kan gitu Pak Ustadz. Kenapa saya mengatakan semua sakit hati aku zaman dulu itu hangus dihapus oleh Allah? Sebab apa? Allah sudah menyembuhkan saya dengan apa istilahnya, banyak sekali, sering sekali orang-orang itu silaturahim tengene kula. Baik dari pemerintahan, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat dari bawah, tengah, atas, insya Allah sudah sampai ke lenggah nenggubuke kula. Alhamdulillah. Itu bukan nyun sewu, bukan hanya sebatas dari desa sini, desa situ, ya, tapi bahkan desa-desa yang lain. Cilacap, dari Purwokerto, alhamdulillah. Itu alhamdulillah kan berarti kan adanya kepercayaan. Maksudnya, oh itu Pak Ustadz ya bisa diteladani kan seperti itu. Jangan memberikan contoh yang baik kan seperti itu ya Mbok. Saya pernah menceritakan sama salah satu kiai. Monggo. Saya itu kan bikin rumah seperti inilah. Alhamdulillah. Dan tidak lupa saya terima kasih dengan orang-orang yang dulu itu antusias, pengen mengatakan sendiri saya kepengen bantu Pak Ustadz. Ya ada yang memberikan material, termasuk semen, ada yang memberikan pasir, memberikan batu, pokoknya segala macam material bangunan ini. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dan saya berterima kasih dengan orang-orang yang sudah baik dengan saya, sehingga terjadilah rumah yang ya beginilah, ngalap cukup lah. Ya alhamdulillah kan, jadi itulah jenengan baik sama orang, terus Allah tuntun orang itu juga baik sama jenengan kan, yang luar biasa Pak Ustadz kan gitu. Makanya lah itulah makanya nggak akan rugi lah jadi orang baik ya Pak Ustadz ya. Betul, ya kan? Betul. Walaupun mungkin pikirannya kamu sih kenapa kan gitu kan, mau-maunya nolongin atau mau-maunya gitu kan, terus juga nggak kasih apa-apa juga kok mau gitu kan. Betul. Ya kan, nyatanya kebaikan tuh nggak ada ruginya gitu loh. Ya kan, entah dalam waktu dekat, dalam waktu lama, ya Allah membalasnya kan seperti itu ya kan. Pokoknya jelas tidak ada. Dari teman-teman hijrah spiritual itu kan kepingin menggali wawasan yang kita gali kan kayak tokoh agama, nanti tokoh pemuda kan seperti itu, tokoh-tokoh lah kan, tentunya kayak jenengan sendiri ya, jenengan dari
lulus sekolah kan gitu, Mbok. Iya. Nah, apa langsung cepet bau? Ya, kan enggak. Ya, Berarti nanti berimbang ini Pak Ustadz ini. Ada tambahan ilmu dari Pak Bau ini berarti ini. betul. Nah, Iya, betul. iya kan? Iya. Nah, Pak Bau kan berarti punya cerita nih. Wah, luar biasa kan karena Nah, ya kan luar biasa. Nah, ya mau cerita nggak apa-apa Pak Bau? ya masalah itu saja. Jadi lulus SMA misalkan itu gimana? Ya, untuk menjadikan apa ya Motivasi. spirit ya, Ya, semangat. ya ke depan generasi yang Selanjutnya. selanjutnya ya kan ya, jadi sebenarnya Pak Bau itu bukannya kaya gitu. Iya, jadi nanti semangat para pemuda, ya generasi selanjutnya lah Pak Bau, gitu, ya kan? Pak Bau. Ternyata Pak Bau itu apa ya? Untuk jadi bau ya nggak gampang. Anak umum. Nah, orang nemu jadi bau ya enggak juga kan gitu kan. Nah itu. Jadi lulus SMA gimana Pak Bau? Ya sebetulnya gini loh. Saya kalau ceritakan itu dari sejak kecil, ya kan. Saya itu dari kecil itu sudah sekolah kelas di Roket itu papat. Saya itu sekolahnya di Diniyah, sekolah madrasah ya, maksudnya sekolah Arab. Kelas di Loro Telu papat. Lulus Diniyah. Nah, kan kalau Diniyah itu non formal sehingga orang duwe ijazah. Oh, kalau Diniyah itu nggak dapat ijazah? Enggak, ada sertifikat lah. Sertifikat. Nah, sehingga nggak punya ijazah. Berarti kan kalau seandainya untuk apa-apa mungkin kepentingan untuk istilahnya secara kasarnya melamar pekerjaannya pun tidak berlaku. Nah, sehingga Pak Haji Slamet itu dulu di dia juga sebagai ketua NU pada saat itu, ya aktivis NU, saya juga pemuda anak-anak atau kecil di dunia pakai Jawabi, ya otomatis ya dikatakan anak-anak itu, ya itu disarankan suruh sekolah umum. Nah, sehingga saya masuk ke kelas 4 SD kelas 1, kan? Ya dengan background yang tidak tahu angka atau huruf secara maksimal, kan? Nah, sehingga tapi dengan semangatnya saya terus belajar dengan teman yang pinter. Ya, alhamdulillah pada saat itu muridnya masih banyak, kalau tidak salah ada 36 anak SD angkatan saya, dibagi dua, ada SD 1 dan SD 2. SD 1 dan SD 2 itu masih di sini bareng, atau kelas A dan kelas B. Nah, kemudian saya di kelas B, bagian di kelas A. Nah, saya yang tadinya belajarnya bersama dengan kelas A itu yang pinter, tapi saya di kelas B, jadi sudah pindah kelas. Tapi alhamdulillah dari kelas 4 tadinya nilainya dulu merah semuanya, tahu satu bulan pertama, satu bulan 2, wis madan anak irengnya munggah kelas 5, wis ireng kabeh. Nah, terus kelas 5 satu atau tahun 1, tahun 2 wis bisa melu lomba cecaki sekarang cerdas mewakili SD 2 atau kelas D. Alhamdulillah, kemudian mulai nilainya sekolah anak abangnya ya itu kabeh munggah kelas 6, nilainya wis itu bodu, ya kan? Nah, dan alhamdulillah lulus termasuk ranking 1 kelas D, ranking 1 kelas A itu Pak Haji yang saya ngaji ke situ sampai belajar teman-teman. Nah, kemudian setelah itu saya nggak sekolah, ikut Kiai Jawabi almarhum, itu mondok maring ke Cirebon. Oh, jenengan ya ikut pakai Jawabi terus mondok di Cirebon. Sejak kelas 4 sudah ikut Jawabi. Ya, kan? ya. Nah, sejak kelas 4 ikut Jawabi. Kalau hari Senin jadi tukang tarik jinitan beras untuk honor guru madrasah. Di Saudi Barat saya jadi seperti kere lah, ya kan? Seperti kere, bawa kantong segitiga, sarungan, terus songkokan. Nah, hari Jumat itu kemeter tinggal rumah, ya rumah masing-masing.
ya sing dari donatur lah. Iya. Alhamdulillah kalau dapat 10 kilo saya mendapat persentase 2 kilo. Nah, sampai akhirnya saya masuk rumah Cirebon, dan di Cirebon ikut ya mondok, judulnya mondok, tapi mondoknya saya nggak nyanguk, sehingga di sana diikutkan Kiai Nasir itu adik iparnya Wisawati, yang ikut Kiai, ya ngajine sapa bere. Sing akeh ya melu budak pegaweane. Ya musibah, yang ngepel, yang ngurusi putra-putrane, kadang-kadang ngirim sawah, ngirim kebun tebu, kalau secara beliaunya punya kebun tebu, ya. Nah, tapi hanya kurang lebih sekitar 7 bulan saya diparahi karena saya sakit-sakitan. Nah, akhirnya saya pulang, ya saya pulang terus tahun depannya Pak Sutemi guru saya ke-1 itu juga waktu itu ketua NU-nya, akhirnya bersaran, kamu tidak usah balik ke Cirebon lagi, ya lah mau ngaji apa di sini kan banyak, ya kan mau ngaji Pak Jawawi, Pak Mustafa, Pak Masyuri, ngaji apa ya anak melas ini, ada lara-larahan, mati orang menangis, lalu kalau adiknya ya apes banget, adiknya kan saya 5, ya akhirnya saya manut, nggak berangkat ke Cirebon lagi, ya masuk daftar sekolah SMP. Ya pas setahu saya sekolah SMP ya hanya di depan BRI Sabang Haji Barang itu. Oh, SMP itu ya. Tahun depannya alhamdulillah diterima, kan? Nah, diterima akhirnya saya ke sekolah. Ya alhamdulillah berkat saya mondok 7 bulan, oroli apa-apa kerja kok uli saya yang kiroah. Ya, bisa kiroah. Saya yang kiroah. Ya. Nah, akhirnya untuk sekali di sekolahan sehingga ada kegiatan ekstra atau pas meeting di SMP itu saya maju mewakili kelas meeting sehingga bisa juara, nah sehingga bisa mewakili sekolah sehingga kabupaten bahkan ikut provinsi di Temanggung tapi kalah. Tapi bisa kiroah itu juara kabupaten Juara 1 terus, kalau juara 1 terus kabupaten sama di SMA. Iya. Itu Kabupaten juara 1 terus. Wah, luar biasa. Tapi di provinsi kalah, ya nggak apa-apa. Iya, ya. Oh, berarti ada harapan satu. Oh, iya itu juara lah harapan ya. Nah, setelah itu akhirnya habis itu lagi habis sekolah SMP, ya itu pun rampung, saya udah sekolah lagi. Nggak sekolah berarti saya SMP terus nggak habis SD, lihat 1 tahun, nggak sekolah, habis SMP lihat lagi 1 tahun nggak sekolah, nah habis SMP itu saya ikut tek jadi kuli bongkar muat batu, itu teknya Pak Guru Kadi. Oh, berarti sempat ngulik bongkar muat. Itu Pak Guru Kadi kepala SD, dia punya tek. Ya. Itu habis lulus SMP ya? Ya, habis SMP ikut bongkar muat. Ya. Nah, dibawa ke Cilacap, ke Pakuwon, sana di jalan. Nah, kalau pagi-pagi udah misi berangkat sampai ke Cikakap, Jambu Banjaran, lihat anak-anak pada sekolah SMA, saya itu izin lah, saya kepengin banget ya gitu. Jadi sarannya kepada sekolah, padahal saya punya usianya masih usia sekolah gitu ya. Dan ya memang sih lebih tua dari teman-teman yang umum, gitu kan. Nah, sehingga 1 tahun saya bertahan untuk jadi kuli bongkar muat. Ya, tahun depannya saya nekat sekolah di Semea Muhammadiyah Haji Barang. Nah, maksudnya nekat itu gimana nekat? Ya, nekatnya dalam arti aku sekolah lah, gitu kan. Nanti untuk biaya kerjanya nanti setelah sekolah tidak ikut bongkar muat yang pulang pergi, tapi ya ngadang truk sing cuman muati saja. Berarti jenengan sekolah, habis sekolah kerja? Iya, ya habis sekolah bahkan belum sekolah. Lah iya, kan berarti kan sebelumnya kan udah kerja bongkar muat kan? Ya. Lah, itu kan nggak sekolah ya, banyak waktu berarti kan? Nah ini sekolah, udah sekolah. Semea kan? Habis pulang sekolah kerja? Ya kerja, karena sebelum berangkat sekolah, kalau habis subuh itu jam 5 ada truk masuk aja, anak ikut. Habis subuh tuh udah kerja? Ikut truk. Ikut truk, terusan pulangnya sudah jam 7. Ya. Itu istrinya Pak Kaji Wahyono, itu kan bising saya. Ayo berangkat man,
mengko ki robek gitu kan. Nah, akhirnya sudah kebek, pulang saya turun jam 7. Jam 7, jam 8 tetap berangkat sekolah. Di sana carry biasa. Tapi saya sudah ngomong apa adanya terhadap pimpinan sekolah maupun wali kelasnya bahwa saya sekolah sini itu cari uang dulu untuk biaya PP. Sudah biasa. Terus Datang sekolah kan baru langsung ngantuk. Sampai saya dari pagi dari kan tujuannya di sana. Iya, makanya. Nah, tidurnya di sana. Nah, terus akhirnya baru ngantuk. Ya, di belakang. Nah, itu. Terus kayak yang penting menepi sekolah saya berangkat. Nah, begitu pulang jam 1, begitu turun dari bis atau apa, begitu apa pol tiket. Nah, pol tiket turun, nah begitu turun ada truk masuk ya langsung bukunya lemparkan ke bak budrak, terusan ambil cangkul sama cikraknya busuk kayak sapa seperti balarna kesana lagi. Nah, nanti muat lagi, nah baru turun sudah lipat-lipat dari sawetan tok. Lambi baju sekolah dipukul sama buku, ke depan terus isi batu apa sih itu, nah terus akhirnya pulang, nah baru pulang makan. Nah nanti sore ya apa adanya, ada kadang sari kayu bakar, ikut truk lagi, kemudian bahkan ngode ngarit bompan jaran Pak Rus itu kan dulu punya jaran, saya ngode ngarit itu utamanya. Sesore berarti sekretariat ya sekolah, ya BM, yang ngarit, Maculuh, ya kayu bakar ya. Nah, terus kalau hari Minggu, malam Minggu itu orang lamar saya untuk suruh kerja, apa itu cangkul, apa itu maktun, apa itu ngarit pari itu sudah antri. Gitu. Sampai kadang uangnya ditaruh di rumah dulu, nanti sampai saya bingung, sudah nampak nih, ternyata sudah ada yang ngomongin kan itu kan. Ya, akhirnya nantilah ketemu sama anaknya saja, ngomongi wong. Hari Minggunya pasti alhamdulillah pokoknya ya, nah itu sampai pengalaman yang ngeblok pari itunya langsung gemuk. Dan ceritanya Pak kasih bau ngebyok pari, ya kan? Lah pari digebyok nang gone papan, sing tugel papane. Langsung orang sakti. Itu pengalaman. Kerja sudah rohim, ngarit, kumpulkan sudah rohim, langsung biak buang jadi cikar. Ya ini sikor kok itu terusan pun gitu. Akhirnya kan ketemuan dandani, itu ya termasuk pengalaman. Nah, hingga akhirnya saya alhamdulillah dengan liku-liku hidup itu saya mendapatkan pendapatan itu lebih dari cukup. Karena kalau pagi saya dapat, misalnya kan kadang isinya nggak sendiri, banyak orang. Kalau dulu seharga satu truk itu 4.000, kalau diisi 10 orang ya keduman 400 rupiah, ya kan? Diisi 20 orang ya keduman 200 rupiah. Tapi 200, saya pagi-pagi sudah dapat 200 rupiah. Nah, 200 rupiah yang 100 diberikan ke biyunya atau ibu, nah yang 100 untuk sangu pulang pergi. Berjalan seket, bolak-balik seket. Gitu. Enggak, maksudnya kan gini Pak Bau, nyuwun sewu. Jenengan bekerja di sekolah. Lah bapak saya deret. Bapak deret. Jenengan kan, ya berarti akhirnya perjuangan jenengan itu ya untuk sekolah juga bisa untuk membantu ekonomi keluarga akhirnya ya. Ya tutupan. Per hari rata-rata berapa? Kalau per hari saya dapat 1.000, ya saya paling megang 400. Yang 6.000 belum 4.100. Kalau sehari dapat 1.000, saya pegang 400, yang untuk ibu 600. Berarti penghasilan sehari itu rata-rata 1.000. Rata-rata 1.000 lah, bisa 1.000. Nah, untuk bayar sekolah, kalau bayar sekolah pada bulan selama di SMP saya nggak bayar. Saya SMA ya, di SMA-nya kan swasta, tidak dibayar. Itu satu bulannya 750 rupiah. Ya. Maka kalau saya kerja hari Minggu sedinatok ya bisa ngebayar sekolah. Ya.
Oh iya, berarti dulu ya jenengan kaya ya. Ya, kalau dikumpulkan, Iya. bisa ono kayane Kaya dulu ya, Pak. mana dari mulai masuk semea, Hmm. 10 tahun nek ora ibaratnya sedina oli 1000, dewakan biyunge 600, nek 600 saya terkumpul bae kayane ya duit-duit ya ratusan juta ya. Nah, iya, makanya. Ratusan juta dulu yo di mobil Iya. ya. Cara Iya, iya. Tahun berapa padahal? ya tahun 86. Oh, 86 kan? 87. Wong Honda yang sempat punya beli Shogun saja 27 2 juta 700 Shogun. iya Shogun. Kalau mobil di wakotannya apa dulu yang carry baru ya hanya 40.000. 40 juta. Pak Rasul kan pernah beli itu 40.000. 40 juta. 40 juta. 40 juta itu baru dulu ya. Kayaknya plat putih Iya. Pak Rasul itu. Nah, kan Tapi kan jenengan kan kerja juga bantu keluar. ya malah kayaknya saya kalau hitung banyak yang untuk orang tua selama 3 tahun karena memang adik saya kan meroyok kan. Nah, setelah itu selesai dari tapi saya nggak pulang ke rumah sejak SD kelas 4 dari sampai tamat semea itu nggak pulang ke rumah tidurnya di masjid lo terus. Oh, Kalau makan di sore masjid? itu ikut Jawabi makan sorenya Maksudnya nggak pulang ke rumah, itu di masjid? tidurnya di masjid Oh. sinaunya di masjid Oh. itu pakai taglock lah gitu kan karena pakai lampunya pakai stroking katromak gitu kan disipot lah saya nyumut taglock sendiri. Berarti memang jenengan berpikirannya kan dekat inilah ya sama Ya. rumah lah ya. Tapi yang penting saya juga mau menuntut ilmu agama juga kan. ya gitu ya. agamanya juga ya kan terus umumnya ya saya juga mungkin satu-satunya lah di antara zaman itu satu orang yang orang tak punya tapi ya ngajine nang gunanya turunan masjid terusan ya sekolah umum maka karena itu kalau angkatan saya itu tamat SD dari 36 yang lulusan SD kayaknya 5 yang lulusan SMP kayaknya 5 Jenengan ini ya pada anak nomor 1. yang bersatu Adiknya berapa? aduh 5 Berarti jenengan mau karena bersaudara ya. ya Berarti ngurusi adik 5 juga ya. ini juga kan. Oh. Nah, setelah tamat semea, saya punya kalau waktu semea, kalau ada semesteran, ada semester kan ada liburan 2 minggu, ya begitu tes, kan ada pas meeting, biasanya nunggu raport, tapi saya langsung pasukan, langsung menghadap wali kelas waktu hanya ibu, saya bu, saya itu ini sudah tes rampung, tapi saya mau izin tidak ikut kegiatan meeting karena saya punya tanggungan sekolahan bayar, saya mau mudik atau cari uang. Nah, uangnya siapa yang hilang? Ya pokoknya uangnya siapa yang hilang akan saya cari, kan? Nah, akhirnya saya kerja ikut pemborong. Pak Juwadi itu dulu pemborong proyek. Saya sempat merantau ke Blora. Sampai Blora. Ke Blora. Itu proyekan Semarang, ya kan? Terus bapak saya juga sempat kerja bangunan di Jakarta, rumahnya Pak Gede Turah, masih keluarga dari sini. Nah itu juga saya yang nyusul bapak ke sana, sempat bekerja setengah bulan di sana, 2 minggu pulang, datang begitu masuk sekolah, nah baru saya bayar, dapat uang ongkos kerja, baru bayar, ke semester punya utang berapa, alhamdulillah kadang-kadang lunas, kadang-kadang masih kurang, tapi nah baru saya baru diberi rapotnya, jadi tahu rapotnya baik atau tidak, naik atau tidak setelah ditinggal pergi, tidak sesuai dengan waktu pas waktu rapotan, nggak pernah lama sekolah. Nah, selama saya sekolah di SMP 1 Haji Barang dan di Semea Muhammadiyah Haji Barang, tidak orang tua saya, orang bapak, orang bijung, orang tidak kenal. Iya. Nggak pernah ngambah, nggak tahu SMP 1 di mana, Semea Muhammadiyah di mana. Iya. Dua orang nggak dituduhkan. Ya, bukan berarti tidak mengakui, ya karena memang orang tua orang Kederes, bapaknya, terus ibunya ya Indel. Nah kalau ada undangan wali murid, ya nanti ya nu sewune paling hubungannya karo biasanya ya biaya, ya kan. Nah biaya orang tua saya nanti kalau tahu masalah biaya malah bikin stres, sehingga tidak usah ikut lah. Nanti saya toh tidak diundang, yang diundang wali murid, tapi saya mesti berangkat karena saya pengurus OSIS juga, terus jadi Polri. Sehingga kalau ada kegiatan saya kan untuk pembukaan. Nah sehingga nanti ya sambil
Polri, terusan ladeni wali murid, misalnya ada rapat wali murid, terus dengar masalah terbuka keuangan. Nah, sehingga setelah ada biaya SPP atau uang itu tidak saya ceritakan ke orang tua, saya yang saya sendiri. Itu kiraan jenengan tuh suara tingginya itu karena apa, Pak? Ya sebetulnya karena sering latihan ya. Latihan. Suara Kan ada khusus dikasih apa itu enggak? karena sering suara di pol-polna kan tadi dari kepenak. Oh gitu. Jadi dapat suara tinggi ya. Nah, itu jenengan udah dari Semea nih. Ya. Lah, habis dari Semea, kan jenengan apa jadi bau langsung apa gimana? Ya, dari Semea ijazah belum diambil, saya ikut kerja di Medan. Kerja di Ya, Medan. kerja di pabrik kelapa sawit di dan saya memang tujuan ke KTP Medan ya. Berangkat dari sini ikut Depnaker juga. Tempat Depnaker itu dibutuhkan tenaga kerja di PTP 5 ya ke Dume. Nah, akhirnya saya diberangkatkan ke Dume pakai kapal dari Jakarta. Dume? Ya, Dume. Ya, setelah itu turun dari kapal terus masuk ke lokasi perusahaan ya kantor PTP 5 tapi tidak ditetapkan di Dume tapi di Riau. Rio ya terusan tepatnya apa ya Rantau Perapat apa itu itu di PTP 5 dari kota Pekanbaru masuk ke hutan 60 kilo masuk ke hutan 60 kilo lewat perkebunan yaitu gilinya itu kayu-kayu besar-besar di tata dari jalannya pakai kayu. Ya. Nah, itu bergelombang ya. Di pasir lah tebingan kan itu sampai 60 kilo jauhnya dan dengan luas 60.000 hektar atau 6.000 hektar itu. Nah, jadi apa itu? Itu ya saya kerja di kerja garaki itu apa? Sawitnya apa? Nah, di perusahaan kelapa sawitnya ya balang-balangnya kelapa sawit. Oh gitu. Ya ngempanin mesin lah. Iya, jadi dari sawit yang dipanen dilemparkan ke mesin. Kalau dipanen kan dari hutan ya, dari kebun ke truk saya dibongkar di depan perusahaan ya. Saya terus dilempar-lemparkan ke mesin, ya, ke mesin. Berapa tahun, Pak? 1 tahun. 1 tahun, habis itu pulang. 1 tahun pulang. Kenapa kok pulang? Apa capek apa? Ya, isi hatinya kepengen kuliah. Oh, pengen kuliah. Kepengen kuliah. Akhirnya pulang. Nah, maksudnya kalau nanti terlalu lama di sana, nanti ketuaan kan. Akhirnya saya pulang. Nah, pulang terus kebetulan Pak Hemi yang dulu saya dampingi saya, dia selalu percaya itu, terusan saya jadi habis kerja di sana, terus ditanya pulang kapan? Oh ya bulan kemarin, terus mau berangkat sana lagi ya Pak? Kurang tahu ini nanti Jakarta pengen kuliah. Oh kalau begitu ya gini aja, kalau saran saya pengen kuliah masuknya nanti ke PGSLP. Dasar PGSLP itu sudah bakti di sekolahan SMP minimal 2 tahun. Nah sehingga karena apa? Karena PGSLP itu begitu lulus malah jadi ikatan dinas seperti SPG. Ya ternyata akhirnya nanti kalau kuliah yang umum kan terlalu lama 4-5 tahun nanti biasanya ya cukup kalau punya sedikit uang yang untuk kuliah yang 1 tahun saja. Nah, akhirnya saya manut terusan untuk biar dapat surat taksi saya ya kebetulan SMP PGRI kan berdiri memang ditarik ini mau ada SMP PGRI di Tipar. Nah kamu nanti ikut di situ nanti sambil ngajar nanti setelah 2 tahun ikut PGSLP. Nah akhirnya saya manut. Jadi SMP PGRI di Tipar berdiri yang pertama saya di situ. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa? Tahun 87. 87 itu berarti PGRI baru berdiri ya. Di Tipar itu. Saya jangan jadi KTU. Ya, saya baru pulang dari sana. Iya. Nah, saya tamatan 86 sih, 86 setahun sana, dan KTU.
tapi sambil ngajar keterampilan jasa karena saya dari semuanya keterampilan jasanya adalah tata buku, ya kan, pembukuan. Nah, SK saya bukan TU tapi dibikin SK guru, kan? Nah, disebutkan KTU tapi sambil ulang juga. Nah, sehingga setelah 87 main 87 terus kan 2 tahun berarti 88 89 sudah 90 dah 90 wis siap apa persyaratan untuk masuk ke PTP. Nah, ternyata SPG bersama KPG bersama PTP tutup. Akhirnya ya hampa lah, ya bisa untuk melanjutkan kuliah tutup. Akhirnya saya akhir frustasi lah, mau keluar atau gimana. Nah, akhirnya ditawari lagi menjadi TU SMA Dipo atau Ma'arif sekarang. Oh, ya. Mungkin kepalanya. Ya. Hermanto. Ya. Nah, itu akhirnya ditawari, Pak, memang desa PGRI kan maksudnya sore. Ya. Nah, ditanya oleh Pak Jamil Mutoha, itu juga guru PGRI, guru SMP 1, guru saya dulu. Ya, kamu sore di sini, ya. Nah, kalau pagi gimana? Ya, di pagi dulu Pak, kadang matul, dan sebagainya. Oh, gitu sih. Ikut di TU SMA Ma'arif SMA Dipo, ya, itu ada membutuhkan karena Pak Toyono yang ke KPU-nya dari Botswana ditarik ke Jakarta dengan Pak Slamet Effendi Yusuf, kan? Nah, akhirnya saya manut saja. Nah, pagi di TU SMA, sore KPU PGRI, tapi di PGRI ditambahi ngajar. Nah, akhirnya mikir-mikir cuman gini terus, ya kan, pagi sore di sekolahan dia dapat honor. Waktu itu ya masih 50.000 kurang ya, masih kurang ya. Oh iya, biasanya dapat pengajaran banyak, ya kan, 50.000 ya kan. Nah, itu pun lagi dia ada cuma sehari 4.000 di Pekanbaru. Perharinya. Iya, 4.000. Ya biasa dapat pengajaran banyak kan, kaget juga kan gitu. Sebulan 50.000 ya kan. Nah, di sana sudah. Tapi pagi sore nggak punya apa-apa. Akhirnya punya ide, ada informasi bahwa di Universitas Galuh Ciamis itu buka kelas STMC lah, kelas karyawan, yaitu yang sekolahnya hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, STMC. Akhirnya saya berebut dengan Pak Edi Sumarno. Itu Pak Edi Sumarno kan adik kelas saya di semester 1. Dia malah dari SPG. Nah, terus akhirnya jadi pada kuliah. Nah, akhirnya saya kuliah ke sana, masuk. Ya, yang waktu itu satu semester itu 300.000 satu semesternya. Nah, sehingga bonus di SMP PGRI. Nah, kalau 6 bulan kan pas. Pas ketemu 6 300 nggak bayar semester. Ya, sing SMA 300 bosan nih. Ya pas-pasan. Ya, terus sampai 5 tahun dah. Dalam 4 tahun sih rampung. Nah, itu masuk 95 ya. Dari 90 nggak jadi PGTLP, akhirnya setelah 5 tahun baru masuk. Ya. Nah, setelah hampir selesai, Pak Mulyono juga dari PGRI, Tamat Semea, tarik pondasi TU SMP PGRI. Akhirnya saya mutlak Mudarto. Nah, akhirnya KPU ini cabut ke Pak Mulyono. Ya. Nah, terus ya begitu rampung wisuda, ya kan? Malah sudah dikasih jam, belum wisuda, tapi sudah dikasih jam di SMA, pulang kelas 1, kalau salah 12 jam, dua kelas karena 3 kelas 4 kali 3. Ya, sudah pulang 1 tahun, belum wisuda, terus ada kosongan baru. Nah, saya sudah nikah, saya gagah banget, bisa di dulu TU SMP, TU SMA, TU lucu, ya. Adine si jeneng SMA, si jeneng SMP, si jeneng itu biaya saya. Dengan semua yang biayai. Ya, nggak tahu lah.
Ya. Nah, alhamdulillah akhirnya berani. Ya, karena Pak saya di umurnya sudah 30. Ya, sebetulnya sih namanya kegudangan orang tua sih ya suruh bojo ya jangan jauh-jauh, sini pun banyak ya kan. Mungkin orang lanang orang wadon orang tua pasti mengundang jangan punya istri atau punya suami orang jauh kan. Tapi sudah coba dari Jauh Kubik sana Ya. kuburan situ kan kuburan lor lah kasih belum. Lah yang kuburan. Masa kuburan? Masa kuburan ini kuburan? Ya karena itu sih karena mungkin saya satu ya jelas backgroundnya suara bagus, loro wong ora duwe, ya kan semuanya begini, kan baru jengkring, ya ngomong ora duwe, ya tulisan tulisannya ora genah. Tapi kan jenengan pekerja keras. Ya pekerja keras Uangnya ya, banyak. kan orang-orang kesini kan ada nggak suka kerja kerasnya ya Pak. Nah, waktu itu jenengan TU wong, ya kan? Ya TU PGRI, TU SMA ya. Ya. Tambah lagi jenengan kuliah, kira juara, lu Ya, idola. ya, memang kalau dilihat dari segi profesi ya, caranya primadona ya. Ya primadona. Tapi sudah mencoba dari selatan pinggir desa sampai batas sekitar Ya, nggak ada yang pas. apa Sing rapat, sing cewek apa jenengan yang rapat? Cewek apa jenengan? Wah, ya rugi ya. Ya itu Rugi ya. saya yang ngomong, saya yang nembung kan. Lah nggak mau ya sudah kan. Ya, nggak usah dipaksa kan itu ya. Iya, saya itu senang orang kalau sudah didekati kok kayaknya orang respon akan ketemu. Kalau yang tahu niat siap ya sudah. Ya wes dengan orang kita kejar lah kan. Kalau saya Bunga tidak setangkai. ya sama kuliah. Iya. Ya, akhirnya bis saya biasa di SMA di samping kepala TU, di samping ngajar, terusan guru ekstra Al-Quran, terusan pembina pramuka, ya kan. Saya tuh kalau pramuka itu saya kan ikut Garuda sama kerja gugur dari sampai satu pasukan elit pramuka. Ya apal lah balik pramuka tapi kan sedua itu ya belajar lah. Ya semoga bahasanya sandi, semapur sandi, kotak sandi, artinya itu. Berarti jenengan tuh aktif di mana aja yo? Aktif pramuka. Luar biasa. Terus. Kawan pasukan elit, saya pasukan elit ya sampai satu. Maksudnya juga cara berpikirnya ya mampu loh. Ya jangan sih, karena sih nyari daftar polisi apa daftar tentara, jangan tanya mungkin deh ya. Karena kan orang anak respon. Iya, yang ada data polisi itu enggak. Nah, akhirnya ya kesana kemari sudah 30 tahun, ya kan? Dari kapan jadi APU, ya jadi guru, jadi apa? Ya dapat duit tapi ya orang jadi baik, ya kan? Nah, mungkin ada ya tidak ada orang bujangan sugih, ya kan? Nah, takoni wong mesti takoni ora duduk takoni bosone dia atau bojo kurung ya atau bosone dia atau anaknya dia paling takon ya itu saya sudah berusaha di desa enggak ya tidak ada yang jodoh ya akhirnya mungkin jodohnya saya harus jauh yaitu ada ya siswa dari SMA Ma'arif itu Depok waktu itu pas 3 ada bulan puasa bulan Ramadan itu ngundang saya suruh ngajar qiraah di Cilongo itu belakang pasar bulan puasa ya suruh ngajar bulan puasa seminggu 2 kali hari habis Jumatan sore ya kalau sama hari Selasa udah telah ya kesananya dengan itu Pak Parno tukang ojeknya itu bersama-sama mesti qiraah. Nah, terus kalau pulang bisa ngoni transport ya oleh rumah sebelah selatannya, Pak Dahlan, itu ya Pak Dahlan, takdirnya. Terus hampir rampung, tinggal 2 kali pertemuan. Nah, terus itu yang jadi istri saya itu tadinya pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada orang itu, tapi ke-7 dan ke-8-nya ada orang itu. Nah,
biar bocahannya dan sebagainya. Nah, tapi setelah mau pulang pamitan Pak ini selesai saya ngajarnya karena besok mau ibadah itu, dan dia nemoni aku, Sugeng Pak, oh iya, taksi teng SMA Pak, ya taksi, dan jenang sinten, bukulo pun Pak matau wingi Pak, oh gitu ya, ya lumayan sih, dan itu, Maksudnya itu murid jenengan? iya, Murid. Guru dapat murid ini tadi. dan itu, Lah iya. Pak, oh itu yang jenengan kan misalnya pacar lah, nggak pakai, oh ya, masih, ya terus akhirnya pulang. Nah, saya cerita sama namanya Abdul Majid. Itu berarti adik kelasnya dia kan. Masih kasih. Ya kayak putranya. Bapak sih, oh Banur. Kayak putranya itu sih, iya. Pokoknya dipo. Oh, lah kira di. Oh, itu kayaknya kan ini dasuri. Oh, ya bener. Dan kan dari pernah ke Sarang, memang ke pernah ke Sarang dengan Pusatik. Sama Pusatik itu tadi tinggi. Ya. Di bawah kan mondok mana ke dasuri. Ya. Dah Pusatik makat maring Sarang. Ya, Nur, ayo maju nyobain sekarang Sarang. Tapi orang betah. Susah, orang betah lah. Nangis jadi kan. Terus kita kan gitu. Nangis dulu sama dia itu kok. Orang betah lah. Orang bangunnya baik-baik lah. Memang adiknya yang sekarang jadi guru SMA 3 kan mondok kono dari SD. Jadi kan memang konversi adine malah sejak Pusatik mau ngono. Sarang. Ya. Nah, orang sudah nasar dari Bali. Sama sebulan. Ngaji dan sebagainya jadi kan. Oh iya, banyaknya asin. Ya ini kali akhirnya di gedung rumah Ya. Nah, pada Bali nggak ketemu saya. Saya kan dia sudah lebih tahu ke saya daripada saya. Kan selama di sekolah sudah ada tahu dia. Nah, akhirnya udah. Oh iya berarti kan ya alhamdulillah sih. Saya kenalannya Fatur Rahman karena saya dapat nama Fatur Rahman sejak ngaji ke Jawawi almarhum. Oh, jenengan dari Simanurato dikasih nama Fatur Rahman, ya kan? Nah, terusan si istri saya begitu nomornya. Loh, sering sing musan jenengan Paksiman. Yo, tidak. Dia ada ngerti Fatur Rahman. Yo, Paksiman karena di sekolahan kan tahunya Paksiman. Nah, dia ada dua versi. Ya. Oh, jabat iki bener ngertinya. Lah, itu betul. Kecamatan Bini loh, udah sih. Bilang itu belum ada rasa apa-apa. Ya. Nah, kalau tidak salah Lebaran hari Jumat, hari fasa terakhir mulang, Selasa kami Jumat Lebaran, Sabtu Minggu saya untuk mulang karena silaturahmi. Nah, betul mono jam 9 lah kurang lebih. Istri saya sebagai dari bojone, anaknya pun bojone. Gak pakai karo ibune sebagai silaturahmi biasalah ngomong macam jadi kan karena silaturahmi baru sebagai Mustafa Kamal sebagai karo rombongan lah kalau berbuak kan ibu ya kan biasanya gitu jadi kadang-kadang juga sampai ke Bisawawi ke Musni ke zaman itu akhirnya saya mendopok dengan yang sekarang jadi istrinya mendopok ya saya di situ ini di sini Dopok Muna itu Dopok Muna sekolah dan sebagainya terus akhirnya terus ini nanti pulang pondok lagi ya sambil ngenteni mau sepunya pulang ya insya Allah apa mondok ada yang yuk dia pun apa dia pondok sih mondok dari bojone alah dari kata biasa mau dari bojone ya terus biar kayak gue lah tinggal gini aduh ya kita temenan dia kita cuma yang bujang orang ketemu bujang tua oh ya lu itu umuran berapa? Yang 30? Nanti 30 dia 20 dia 20 berarti 10 tahun iya terusan ya kita ngomong teman-teman ngomong naik pergi orang ngomong jalan orang mau gini serius ini wajahmu nah kalau memang kaji dengan ya istilah siap ya siap kan ya terus sampai lah baru nunggu kene aku tadi ya apa caranya setelah di mat ya kan tadi yang seneng kok lah di simpulannya juga kok arah nyong jadi kusur nyong loh bis
alasan wong tuane sih. Hari wong tuane muka yang disebut telu kudu besar telu puji. Bisa perhati kon ngarep bojo bae. Didesak banget. Dia bawa bojo, balik bawa bojo, anak buntute pun yang seneng ya bojonya seneng. Oh, kayak gue ya. Terus gue ngono. Ya mau dari bapak aja lembu bal, katanya wajah puro tantang ayo. Tantang ya. Wani apa ora? Ya wani. Ya. Teman-teman. Badi tujuan yang ngadu makmum. Begitu betul. Dan Pak kok jadi arep ngomong. Jadi ketemu tahu di Sarawak kan. Kan ngomong, ya saja dan berdoa patun. Pakai ya kita alhamdulillah sing akhirnya tekan titik Indonesia itu pulau diki ya kenal kalau Sinur baru kenal dengan saya 3 tahun yang lalu. Tapi pulau Indonesia itu dia terus sampai senang dari Sinur dan pulau diki tak habis bojo berguna sana bosan. Gula bener bukan harus Sinur ya kalau ngomong bapak kayak ya bapak kau dia ya sama orang kira ya ora lah. Ya syukur alhamdulillah untuk orang tua ane kira jadi bahasa kebu model model ya kebunya itu model ya kebunya itu model wong anak kayak seneng ya Allah gitu ya monggo nek dengan nawe itu atau niat kepengen karena anak nyong dia bismillahirrahmanirrahim dinyati ibadah melakoni sunnah Rasulullah krono Allah Ta'ala sukih muda Allah kasih ngarepan mudah ini hikmatul ulum bandi oleh bojo ini iya terus lapor orang tua Pak udah tapi nggak dapat ngomong orang tua langsung pulangnya ke rumah Kiai Masuri kan gua ini bojone aku kan berkayu gini nyong Pak Masuri taruh oleh Pak Hemi sing sudah saya persatu saya Pak aduh udah saya terakhir waktu tadi ya makai soken dan maghrib gua deh kon mari Cilengok butuh sayong kayak gue dan langsung buat ya terus lima aku banyak kilo disin berpakai Hemi ya nah Pak Hemi anu lu sewu makai tambah banyak kuda enak sih nah gula bojo karo Cilengok kan duduna ora ya wis kalau terus Pak Paroto kan ya caranya mulai ngaji Paroto kan di mobilnya menjaru sudah saya berakhir tapi kali mungkin ngaji neperai kan mahir tapi tengganya itu berapa bong mari Cilengok orang sih betul nak udah loh kok Cilengok Cilengok kan di belakang pasar nah nah temenan bar maghrib Pak Masuri tak kalah Assalamualaikum waalaikumsalam ini anu bagus saya gitu iya kok cara kemarin ngeneh kalau sisiman rekaman ini pakai ini loh dia masih ini padahal apa dia pada rekaman ini ngeneh jadi dia pun kemarin Cilengok kan apa ya kan nah terus ding Pak Paroto kemarin anak Pak Paroto anu Pak apa dia lah ngerti sih lah kenapa sih ya semua kok jagung terkasih ya jumpa nah Pak Paroto pakai ini lah kemudian Bapak Biung bikin enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Biung sebenarnya belum atur belum nyumpang dan berselamat belum besar kekejakan Bapak Biung apa salah putihnya Bapak tapi orang ini jalur izin ya restu aku bojo karo Cilengok nah dia Pak Paroto pakai ini Pak Masuri kon betuli dan kita langsung nangis lah apa-apanya saya ya nuta orang ini kon bojo kami singganu kon bojo jadi dok masih orang gedem tidak masih B orang gedem gue jadi bahasa di bapak karena ya beda lah kan hanya kita kadewan urung jodoh nek ya kan urung jodoh nek nyong yang boleh timbul di negara sih nyong seneng 1, 2, 3, 4 kayaknya kita digabung orang gedem tapi sing seneng nembung mari bapak nih nyong orang gedem kan lu seneng urung jodoh ya kok ya wis makan karpane
bersama. Padahal Paro kan itu kami dulu di Cina. Oh batin Pak Paro tuh gede. Mari di mana bila Paro rugi muci dong. Dan terus main di misalkan kok sejoget mari mana Pak Dahlan sing biasa nyangoni nyong. Oh, engko tri Pak Dahlan itu aja. Ya. Nah, Parno itu perlu jalan bro, rumah. Ya, rumahnya mereka kan sekipat, gigi. Ya, apa? Angkare. Nah, terus akhirnya nggak balik, nyong gimana Pak Parno itu pada gimana? Nah, terusan, ya Parno orang Medan ngono ngenteni dari muka lunga, jadi mengteras sebelah. Nah, pesan karo adik-adik nyong, topokan, ngomong, bisa juga, emang enggak, kan munggah mobil tuh kan, ini, tadi, kira lamar, mbak wis, lalu disik, lalu mbak anak pacaran, alang-alang karo balu sih, tuh betul ya, cepat dari jangan buatan, dapur selalu orang berlebu, kan, Dulu jago jerap, bukan tangganya malah anaknya, wah dasar gue dengan anaknya, lalu bis, dah akhirnya sampai kena orang tua saya, habis betul, bis diterima, Turki anak pesanan, di bulan Syawal, insya Allah kayaknya pertengahan April harus berangkat haji, jadi diaduk di Jabna sebelum masa ini waktu karena ada 2 minggu saja. Berapa pakan saja nggak apa-apa pakan bareng gawe ya. Yang bareng gawe, ya kan. Ya, maksudnya yang penting hijab ya kan. Kan. Ya apa aja nurat juga orang seperti gagah orang itu. Lah bisa wah siat jadi wong guru pakarti awe luar awe kalau siji kalau ada yang eman lah ya. Eman tapi orang seperti ada ya pesan mari manah kan. Bahasanya langsung dan jawaban dina jadi gudang wis bareng biasanya orang papahan jadi pesan ngabahana ya udah pernah ngabahnya Pak jadi bojone nyong dinikah nyong wis nglamar aku ngabahnya nah kongsi kan kepengin terus nyong ngujab masalah bok mari masalahnya ngerti awang ini ya kan karena kan iki orang dedeng anu kong semua udahnya sih ya kemudian ini banyak perintah ya kan tapi mau banyak apa nyoba di bawah bojo anak juga bisa lebih nah sih khawatirnya kan kalau calon istri saya dibawa ke sini yang orang tua saya orang ya istilahnya orang wong kikuk ya kan ya terusan umai pagar apa jempring bokeri ya tak simpan lagi orang terjek ya ini berarti kan politik ya ini di politik. Soalnya kan mungkin delengnya itu sih. Ya. Delengnya orang delengnya kayak beda. Ya. Bahkan sudah pipit bebek bobot ya kayak. Istirahat lah setelah akhirnya hijab yang maringan aja hanya berapa kali rebukan hijab bareng sana ini rebukan terusan boleh sarah-sarah tempat itu nah tegudang ya kan ada yakur dan yang tadi undangan anak dua anak lanang yang seperti kataman dengan apa ya angger pengantinan kon khatam jadi dia mungkin ya pas ya orang ijabahnya tapi dia sorenya khataman terus tinggalani anu sing lanang yang undang oh iya siap gitu ya alhamdulillah pagi ijaban Jumat masjid jadi pun kalau keluarga sekarang kene enggak terusan sorenya pengajian pengajian dalam rangka ya walimatul terus terusan kalau pengajian arep makan haji kan enggak sing kiroah pertama khatam bojone nyong dan nyong sing gak pilih ini lampung dan sing kiroah si kunang ada di belakang kunang aku ada murah ya santri kang pondok pesantren Kedung Lemah wis pirang kol ngono kuwi sing pengajian kiri dan itu kenapa ini kemudian berangkat tinggal jadi
anyar rumah orang mau tua bebas. tapi kesempatan ini kan berat juga. Tapi kan disimpe. Makanya yang Banyuwangi waktu itu tapi kan pulang di sana jabat pulang berangkat ya jabat pulang berangkat haji pulang balik pulang lah. Kerja keras, akhirnya tua-tuanya kan menikmati, digampangna semua kan gitu. Perbedaan antara perjalanan pulau kali Pak Haji Bau ya memang berbeda lah. Ya. Cuman apa artinya yaitu dalam suasana pendidikannya Itu kan pendidikan kita orang. Cuman kan kalau Pak Ustadz itu rekasannya sambil berjalan. betul. Pada saat menjadi ustadz itu dicibir, difitnah, dikata-katain gitu. Iya. Tapi kalau jenengan kan katanya kan Hanya kecil. fisik lah ya. Nah, ya kan kecil dengan kerja keras untuk membiayai semuanya sampai akhirnya pun di masa menjelang tua 30 tahun lah ya. Ya. Apa-apa dimudahkan, dilala kan seperti itu. Ya, tapi semuanya kan tidak jauh dari adanya prihatin dulu kan. Betul, kalimatnya prihatin. Enggak instan. Tidak Kan enggak instan. Tidak ada Cuma cara bahasanya ya Allah mulianya mau jadi orang menangis Jadi seperti ini kan. makan ya Perbedaannya Pak Haji Bau ngalami sesuatu sing keprihatinan ke sendiri. Nek saya itu bersama istri yang selalu menemani. Alhamdulillah. Ya karena Pak Bau sendiri pun dari kecil mau kesana kesini juga enggak sama orang tua kan. Nah, daripada membebani orang tua, berarti dia mandiri kan gitu ya. Nah, tapi itu kembalinya semua yang dialami panjenengan berdua itu tidaklah instan dan tidak mudah. Betul. Adanya harus kesabaran, istiqomah, perjuangan, sampai kerja keras kan seperti itulah. Biar teman-teman itu kan tahu, ya kan? Orang ijik-ijik gitu loh, ya kan? Harus ada perjuangan yang tidak kenal lelah kan seperti itu. Ya, Bob, tidak kenal lelah kan seperti itu. Jadi matur nuwun Pak Bau, Pak Ustadz, karena saya mau lanjut lagi. Ya, tadi terima kasih telah bercerita pengalaman. Semoga pembicaraan atau obrolan kita ini ada manfaat buat orang lain, apalagi teman-teman hijrah spiritual. Amin. Gitu. Dan ngapurane mbok repoti niki lah. Oke. Nggih, nyuwun matur nuwun Pak Ustadz. Nggih, Pak Bau, nggih, assalamualaikum.